Rarar. Halo. Rarar, kok kamu lagi ngapain, Rarar? Lagi santai-santai. Hah? Santai-santai? Ngomong-ngomong, Rarar. Baru mau main bola langsung mau tanya. Oh gitu. Rarar, aku boleh tanya nggak? Boleh. Kamu Kamu di rumah suka baca Alkitab nggak kira-kira? Nggak suka. Kenapa nggak suka, Rarar? Kenapa nggak suka? Gini loh ceritanya. Heeh. Aku kalau ngantuk itu mau disuruh mamaku baca firman. Heeh. Wah, gak menyenangkan. Aku padahal sudah ngantuk ya. Aku langsung tidur. Mamanya ngomel. Lah, padahal dengan kita baca firman loh, Rarar, kita itu bisa mengerti kalau itu Tuhan ada Panpan. itu mengasihi kita. Panpan ngapain Hai. kita? Halo Panpan. Aku mau baca firman Tuhan. Wah. Kalian mau ikut nggak? Aku ikut. Aku mau tanya sama Kak ini, sama Rarar, sama Gigi. Iya, Kalau pagi kalian baca firman Tuhan nggak? aku baca firman Tuhan, bangun tidur, mau tidur, aku baca firman Tuhan lah, Tahu nggak? Tahu Panpan. nggak? Kalau di keluargaku, aku baca firman Tuhan itu pas mau tidur malam-malam. Kami persekutuan baca firman Tuhan. Mungkin teman-teman kita juga kayak seperti itu ya. Iya, Kalau ya, mau mungkin. baca firman Tuhan bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Tahu nggak, kalau kita baca firman Tuhan, kita bisa mengerti tentang Allah loh. Bagaimana Tuhan itu baik bagi kita. Benar nggak, Lara? Lara, kalau kamu baca firman Tuhannya kapan? Siang, malam? Loh, kok nggak pernah? Soalnya kalau tidur aku mau baca firman aku sudah ngantuk. Oh, Nah, terus aku langsung tidur. Mamaku ngomel sambil tidur. Oh gitu. Ya sudah ya, supaya kita semakin mengerti, ayo kita ajak teman-teman dengarkan firman Tuhan. siapa ya Rarar, ya? bawa firman Tuhan hari ini ya? Kira-kira ya. Siapa ya? Penasaran. Ayo kita, Oke. Rarar. Mau nggak dengar firman Tuhan? Boleh. Tapi di rumah ya masing-masing. Iya. Oh iya, oke. Sendiri. Oke. Mari. Ayo. Oke, dadah. Shalom, selamat pagi teman-teman yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, hari Minggu Kak Ken. Selamat hari Minggu, Selamat Kak hari Citra, Minggu, Kak Nata, Ken, Nancy. Selamat Nancy, hari Minggu. teman-teman. Ya ada di rumah. Hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sungguh amat baik. Namun sebelumnya, ayo teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Mas Ken silakan pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Semuanya ikuti Kak Candy ya. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Kami ingin memulai Sunday School from home kami. Kami ingin memulai Sunday School from home kami. Berkati kami supaya lebih fokus kepada Sunday School from home. Berkati kami supaya lebih fokus kepada Sunday School from home. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ayo semuanya kita berdiri. Kita mau menyanyikan yel-yel Sunday School. Ayo kita sama-sama. dengan sukacita ya. Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama Kids Worship.
belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat Kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. One, two, three, go! Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Sekali lagi ya teman-teman. Ayo, ayo kita semua-sama. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama, bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. One, two, three, go! Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Sekali lagi. Mari memuji Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita terus memuji Tuhan. Masih tetap berdiri. Saat ini kita akan memuji Tuhan, baca kitab suci, Doa tiap hari. Mari kita memuji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Sekali lagi ya teman-teman. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Sekali lagi. Kalau mau tunggu. Setelah kita membaca kitab suci setiap hari, kemudian firman Tuhan itu selalu ada di mana ya kira-kira ya, Mas Ken? Di hati kita. Di hati kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ku buka. Alkitab, lalu ku baca. Oke, masih berdiri teman-teman. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Kecil dulu, semakin besar. Berbuah, 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 berbuah.
Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan Namun sebelumnya kita akan menyanyikan firman Tuhan. mendengar dengan sikap duduk tenang. Mari kita bersama-sama memujikan firman Tuhan. Ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi teman-teman, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa firman Tuhan. Semuanya ikuti lagi ya. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya sangat-sangat lebih-lebih dan fokus kepada firman Tuhan. Berkati kami supaya sangat-sangat dan lebih-lebih fokus pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman Sunday School Kids Worship? Semuanya sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan? Ya, waktunya kita akan bersama-sama dengar firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenal Tuhan melalui Alkitab. Alkitabnya mana nih? Ayo sini. Sini, hei, sini. Alkitab kalian mana? Alkitabnya kalian mana? Hah? Mana? Sini, gak kelihatan aku. Turun. Maju. Iya, betul sekali. Ini di Alkitabnya. Yang lain gak usah datang. Gak perlu. Kak Tari hanya perlu Alkitab aja. Hanya perlu Alkitab untuk bersama dengan adik-adik semuanya untuk belajar firman Tuhan. Ya, teman-teman ya. Kita akan belajar firman Tuhan kan? Ya. Kenapa sih Alkitab ini perlu untuk kita? Anak-anak, papa, mama, opa, oma, semua orang percaya butuh Alkitab firman Tuhan. Kenapa? Karena Karena Alkitab memperkenalkan, memberitahukan tentang Allah kepada semua orang. Alkitab memperkenalkan tentang Tuhan, tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Contohnya, Alkitab memberitahu kita bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh Tuhan. Apalagi, Alkitab itu penting untuk kita karena Alkitab bukan hanya memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, tapi Alkitab juga menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu mendengarkan seruan umatnya. Ding. Umat Israel dibebaskan oleh Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Alkitab juga memberitahukan kepada kita tentang apa lagi ya?
betul. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu hebat. Tuhan itu maha dahsyat. Dia berikan makanan dari surga, yaitu mana surgawi. Alkitab memberitahukan kepada kita tentang Tuhan yang menciptakan, tentang Tuhan yang mendengarkan doa, tentang Tuhan yang memberikan makanan. Alkitab juga memberitahukan kepada kita tentang hukum-hukum Tuhan. Alkitab memberitahukan kepada kita semuanya apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan tidak mau manusia atau umatnya lakukan. Itu semua menyakiti hati Tuhan. Tuhan beritahu lewat apa? Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab memberitahukan kepada kita tentang hukum-hukum Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan. Alkitab sangat penting. Alkitab adalah berkat dari Tuhan untuk kita mengenal Tuhan, mengenal pekerjaannya, mengenal bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Anak-anak, ini adalah firman Tuhan yang harus kita baca, yang harus kita ingat isinya, karena di sini berisi janji yang pasti akan digenapi oleh Tuhan. Ada janji yang sudah Tuhan berikan kepada manusia pada waktu itu. Saat manusia hidup dalam dosa, saat manusia hidup dalam kejahatan, Allah berjanji memberikan penyelamat untuk umatnya yang berdosa. Allah berjanji akan memberikan pembebas untuk umatnya. Di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama diberitahukan. Dan apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu bagaimana terjadi akhirnya? Betul, Yesus Kristus yang sudah dijanjikan itu digenapi. Yesus Kristus lahir ke dunia sebagai terang dunia, dan itu terjadi. Semua janji-janji Tuhan di dalam Alkitab ini digenapi. Apa artinya digenapi? Dilakukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu kalau berjanji, Dia pasti akan melakukan. Dan di dalam Alkitab ini banyak janji-janji Tuhan yang menguatkan, yang membuat hati sedih menjadi gembira, yang membuat hati yang putus asa itu menjadi berharap ada kekuatan Tuhan. Anak-anak, Alkitab adalah firman yang menolong kita. Ada sebuah kejadian, peristiwa yang terjadi. Ada seorang anak laki-laki yang diajar oleh mamanya tentang Alkitab. Bagaimana akhirnya anak laki-laki itu ya? Ayo kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang anak laki-laki yang menerima firman Tuhan, yang menerima Alkitab dan pengajaran dari Alkitab itu. Siapakah dia? Mari kita lihat bersama-sama. Timotius. Timotius adalah seorang hamba Tuhan muda. Hari ini kita akan belajar bagaimana Timotius muda yang mencintai firman. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Timotius masih kecil, dia seorang anak laki-laki yang taat kepada mamanya, taat kepada omanya, kepada orang tuanya dia taat. Dia punya kebiasaan yang baik. Apa itu?
Timotius senang mendengarkan mamanya, omanya juga membaca firman Tuhan untuk dia. Timotius mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh firman. Saat dia mendengarkan mamanya membaca Alkitab, Alkitab itu berisi tentang pengajaran-pengajaran Tuhan. Timotius yang kecil mengerti ada perbuatan-perbuatannya yang salah. Dan saat dia mendengarkan ada perbuatan-perbuatan yang salah, dia segera memperbaikinya. Alkitab menuntun Timotius, memberikan pengajaran kepada Timotius untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Timotius mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh mamanya dalam Alkitab itu. Yesus Kristus yang mati untuk disalib. Timotius menerimanya, dan Timotius menerima Yesus Kristus dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamatnya. Alkitab itu menuntun Timotius untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Alkitab itu juga menolong Timotius untuk menjadi anak yang taat, menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman. Saat itu Timotius terus bertumbuh menjadi seorang muda. Saat dia bertambah besar, Timotius memiliki seorang guru rohani seperti kakak-kakak di Kids Worship ya. Nah, Timotius juga memiliki guru rohani yang bernama Bapak Paulus. Apa yang diajarkan oleh Bapak Paulus dari Alkitab, Timotius mendengarkan dengan baik. Timotius mendengarkan dengan taat. Timotius menjadi anak yang hatinya senang diajar oleh firman. Saat dia kecil, dia senang mendengar firman. Saat dia muda, dia senang mendengar firman. Dan akhirnya Timotius pergi bersama dengan Bapak Paulus, bersama dengan temannya Silas untuk memberitakan Injil, teman-teman. Memberitakan Injil, adik-adik. Kemanapun Timotius pergi melayani, Timotius hatinya tetap senang, hatinya tetap semangat. Suatu hari Bapak Paulus ajak dia pergi ke kota Efesus. Di sana Timotius yang muda itu menjadi pengajar. Kenapa? Karena dia sudah belajar dahulu Alkitab. Dari kecil dia sudah belajar. Muda dia belajar, dia terus belajar, dan akhirnya dia bisa menjadi pengajar firman. Di kota Efesus, Timotius yang muda itu menjadi hamba Tuhan yang menggembalakan jemaat di sana, yang mengajari jemaat di sana untuk cinta akan Tuhan. Sekalipun ya di tempat pelayanan itu ada tantangan, ada masalah, ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang membenci, Timotius tetap tekun melayani. Timotius tetap senang melayani. Dia tidak takut dengan ancaman, dia tidak takut dengan masalah. Pada saat ada orang yang berbuat salah, Paulus yang muda dengan bijaksana, dengan bicara benar, dengan bicara sopan, Paulus bisa menyampaikan firman dengan baik, bisa menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu, kepada yang lebih dewasa, kepada ibu-ibu, kepada mama-mama ataupun papa-papa, kepada opa-oma. Timotius yang muda, dia berani memberitakan firman. Awal-awalnya sih dia takut, tapi dia ingat pesan firman Tuhan, bukan roh ketakutan yang ada padanya. Jadi dia berani karena dia ingat ada janji firman, ada Alkitab yang sudah dia pernah dengar, dan Alkitab yang sudah
dia baca, yang sudah dia pelajari, dan dia tidak pernah meninggalkan Alkitabnya. Dia selalu, setiap ada waktu dia belajar, setiap ada waktu dia membaca firman. Tuhan Yesus memberkati anak kecil itu, Timotius kecil itu, terus bertumbuh, cinta firman semakin dewasa, semakin bertambah umurnya, semakin bertambah cinta Tuhan. Dan Tuhan memberkati masa depannya menjadi hamba Tuhan, menjadi orang yang melayani dan menyerahkan hidupnya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari Timotius kecil yang mencintai firman, karena di dalam Alkitab ini kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa mengalami karya keselamatan Tuhan, dan kita bisa mengerti bahwa Tuhan mencintai kita, bahwa Tuhan menjaga kita. Mari menjadi anak sekolah minggu, anak kids worship yang cinta Alkitab, cinta firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab kita menerima banyak hal, dan Alkitab ini akan mendidik kita menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, taat, dan cinta Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayat hafalan kita, mari kita dengarkan baik-baik. Ayat hafalan kita adalah 2 Timotius pasal 3 ayat 14a. 2 Timotius 3 ayat 14a. Demikianlah firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama yuk ayat hafalan kita. Are you ready? Siap? Oke, mari kita baca sama-sama. 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Sampai di situ ya, ayat 14a. Kita ulang sekali lagi. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Amin. Ini ayat hafalan kita. Anak-anak silakan hafalkan. Tetap kirim videonya dan kirimkan di grup Kids Worship. Mari kita bersama mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menolong kami dan mengajari kami untuk cinta Alkitab, mencintai dan senang dan rajin membaca Alkitab, senang hati meminta papa mama untuk membacakan Alkitab untuk kami. Tuhan berkati papa mama kami juga, supaya papa mama kami punya waktu dan juga dengan senang hati membacakan Alkitab untuk kami, anak-anak. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, menjadi anak Tuhan yang sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Teman-teman, saatnya kita akan memberikan persembahan sambil memuji Tuhan. Aku cinta Yesus. Pertama pakai bahasa Indonesia, yang kedua pakai bahasa Jawa. Oke. Sambil bersukacita memberikan persembahan. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Bahasa Jawa. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero
berdoa persembahan. Semuanya ikuti sekali lagi ya. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan. Kami sudah memberikan persembahan. Sekarang kami ingin kembali beraktivitas. Sekarang kami ingin kembali beraktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita duduk tenang, kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih terus memberikan kami kesempatan untuk beribadah, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa untuk setiap kami dalam proses belajar yang saat ini mungkin ada yang sudah masuk tatap muka maupun yang masih secara online. Tuhan memberkati setiap kami. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan. Berkati juga orang tua kami dalam setiap pekerjaan, pelayanan mereka. Ketika mereka keluar masuk dari rumah, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga mereka juga senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk tim kesehatan. Berkati mereka Tuhan, berkati para medis yang terus dengan setia mereka menolong setiap anak-anak Tuhan, mereka yang terus berjuang untuk proses penyembuhan, mereka terus mendukung setiap kami. Berkati mereka Tuhan, berikan sukacita, Tuhan berikan semangat. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan terus menolong memberkati. Berkati Tuhan ibadah kami ini. Tuhan kiranya menolong setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur Tuhan sudah menolong memberkati kita dalam Sunday School from Home hari ini bersama dengan semua teman-teman Kids Worship. Mari semuanya bangkit berdiri, kita tutup ibadah sekolah minggu kita dan kita akan berdoa untuk terima berkat dari Tuhan. Ya, semuanya bangkit berdiri ya anak-anak ya. Ayo mari kita semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong memberkati kami semuanya hari ini untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan berdoa. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan, Papa Mama yang memberikan alat untuk kami bisa bersama-sama untuk bersekolah minggu. Berkati supaya apa yang dikerjakan Papa Mama diberkati oleh Tuhan. Dan minggu depan kami bisa Sunday School lagi bersama-sama. Tuhan cukupkan berkat yang kami perlukan. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk semua anak-anak yang ada. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong semuanya. Baik yang sekolah, baik dalam ujian yang ada, Tuhan juga berkati semua anak-anakku. Anak-anakku, ayo angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Anak-anakku, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Oke, mari kita semuanya yel-yel Kids Worship. Worship, Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta, Tuhan. Yesus memberkati. Sampai jumpa di Sabtu ceria dan Minggu
minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Berkati. Selamat hari Minggu ya teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa.